Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya pengen ngomongin tentang kadal panana lagi ya Gan. Nih, kadal panana saya si Jengagan. Karena kalau menurut saya pribadi Gan, kadal panana ini adalah salah satu hewan reptil yang paling mudah dipelihara Gan. Setelah nomor pertama itu leopard gecko, dan nomor 2 itu kadal panana Gan bagi saya gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita salah penanganan dalam memelihara kadal panana kita itu bisa banyak gangguan Gan. Yang paling sering ditemui itu yang pertama, dia itu tiba-tiba nggak mau makan Gan. Dan kalau sudah kadal panana nggak mau makan itu biasanya nggak cuma 1 hari sampai 2 hari gitu loh Gan. Dia bisa sampai itu 2 atau 3 bulan Gan. Pokoknya berbulan-bulan gitu loh dia nggak mau makan. Kasihan. Jadi misalnya dia badannya gemuk kayak gini Gan, tiba-tiba dia nggak mau makan, itu badannya bisa kurus banget Gan, sampai tulang di atasnya ini kelihatan gitu loh. Nah, kali ini saya ingin memberi tips tentang apa aja sih yang perlu dilakukan biar kadal panana kita itu makannya rakus, badannya sehat, dan yang paling penting dia itu tidak penyakit MBD Gan. Sudah sering saya singgung ya Gan, karena penyakit MBD itu bahaya Gan. Jadi hewan kita itu tiba-tiba itu lemas, nggak bisa bergerak, dan biasanya kalau sudah hewan kita MBD itu tinggal menunggu hari aja, nanti lama-lama dia pasti meninggal gitu loh Gan. Nah, kalau saya sih biasanya perhatikan itu ada 3 hal Gan untuk kadal panana ini ya Gan. Saya sebut itu sebagai MKJ Gan. Yang pertama M itu makanan, K itu kalsium, dan yang terakhir J itu jemur. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 3 hal itu ya Gan. Oke, nggak usah lama lagi, saya akan menjelaskan MKJ pada kadal panana Gan. Yang pertama itu M ya Gan, yaitu makanan. Sebenarnya kalau makanan kadal panana itu sangat bervariasi ya Gan, mulai dari serangga-serangga, sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun daging, tapi itu daging bukan makanan utama ya, yang paling penting itu serangga Gan kalau daging-dagingan. Sebenarnya video ini sudah saya buat ya Gan, kalau misalnya Gan mau nonton bisa cek video di atas ya Gan. Makanan yang biasa kita kasih ke kadal panana itu kan bervariasi. Gan bisa selang-seling, terserah Gan maunya ngasih, misalnya sehari ini kasih sayur, lusanya itu kita kasih kayak serangga atau daging, itu bisa. Cuma yang paling saya tekankan di sini yaitu adalah kita tuh mengatur pola makannya Gan. Karena misalnya gini ya Gan, sekarang kan kadal panana kita rakus makan kan, kita kasih misalnya kayak dog food basah gitu kan, tapi ngasihnya jangan pagi siang sore gitu loh Gan, karena di alamnya mereka ini kan makan tapi nggak makan terus-terusan gitu loh Gan, karena kan namanya hewan liar, kadang-kadang mereka ini berburu kalau yang liar gitu loh Gan. Makanya kalau bisa kita kasih makanan itu diselang-seling gitu loh Gan. Misalnya sehari itu kita kasih makan daging, ya udah sehari itu 1 kali aja Gan, jangan kita kasih 2 atau 3 kali. Ya sesuaiin aja porsinya. Lalu misalnya besoknya kita kasih kayak buah-buahan gitu Gan. Biasanya kalau kadal panana saya sih yang paling seneng pisang atau pepaya kayak gitu Gan. Dan besoknya lagi baru kita kasih misalnya serangga, jangkrik, atau dog food lagi, nggak masalah. Karena saya banyak menemukan orang-orang yang ngeluh hewannya tiba-tiba mogok makan, itu bukan karena dia sakit Gan, tapi dia terlalu bosan dengan makanan yang itu-itu aja. Misalnya kita kasih kayak dog food, terus kita kasih dog food, pasti lama-lama bosan dia Gan. Makanya kalau bisa makanan itu kita atur waktunya ya. Ya jangan sehari beberapa kali gitu. Kalau saya sih biasanya ngasih kadal panana yang ukuran segini itu 2 hari sekali Gan. Dan makanannya itu selang-seling. Misalnya hari pertama itu kita kasih serangga kayak jangkrik, hari ketiga kita kasih buah-buahan, hari kelima kita kasih cat food kering, hari selanjutnya kita kasih dog food basah. Pokoknya semakin bervariasi tuh semakin bagus Gan. Jadinya nggak gampang bosan dengan makanannya, dan juga nafsu makannya tuh tetap terjaga Gan. Jadi nggak gampang mogok makan gitu loh Gan. Yang kedua itu K Gan, yaitu kalsium. Kenapa kalsium ini sangat penting buat kadal panana ya Gan? Karena kan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya kan, kalau kadal panana ini seringkali terkena penyakit MBD Gan. MBD itu sebabnya itu ada beberapa ya Gan, cuma menurut saya yang paling
jelas penyebabnya itu karena kadal panana kita itu kurang asupan kalsium pada tubuhnya kan. Biasanya mereka dapat kalsium itu kan dari kayak makanan serangga atau buah-buahannya gitu kan. Tapi kan kadang kita ngasih makan itu nggak terus-terusan makanan yang mengandung kalsium banyak. Ya kita bisa atasi hal ini dengan kita kasih kayak kalsium kan. Kalsiumnya itu seperti bubuk kalsium gitu loh kan. Nah, bubuk kalsium ini bisa gan temukan itu sangat mudah sekali kan. Banyak kok kemasan-kemasan bubuk kalsium yang tersedia di pasaran. Ya agan-agan cari aja di marketplace, itu banyak kok yang orang jual kalsium. Dan cara ngasihnya sangat mudah kan. Kita taburin aja di hewan ya, atau buah-buahan yang mau dikasih makan ke kadal panananya. Nanti misalnya dia makan jangkrik ya sekalian dia makan juga kalsiumnya gitu loh kan. Jadi kalau agan melihara kadal panana, selalu sediakan bubuk kalsium di rumah agan ya. Jangan lupa. Yang terakhir itu J kan, yaitu jemur. Kenapa jemur itu sangat penting buat kadal panana ya kan? Ya meskipun kadal panana ini bukan termasuk reptil yang terlalu membutuhkan sinar matahari kan. Ada hewan yang benar-benar membutuhkan sinar matahari banget kan, reptil-reptil gitu loh. Contohnya tuh kayak iguana, bearded dragon, itu mereka itu sangat butuh sinar matahari kan. Jadi mereka itu harus setiap hari dijemur gitu loh. Tapi kalau untuk kadal panana ini sebenarnya jemur itu bukan hal yang terlalu penting ya kan. Kalau saya sendiri sih biasanya dalam seminggu itu saya jemur kadal panana itu 4-5 kali kan. Jadi bisa dibilang selang-seling gitu loh, sehari saya jemur, sehari enggak. Buat agan-agan yang melihara kadal panana itu jangan disepelein ya kan. Meskipun mereka ini bukan termasuk hewan yang terlalu butuh sinar matahari, tapi kita harus jemur kan. Kenapa? Karena proses menjemur ini kan untuk reptil itu sangat penting. Jadi mereka senang menjemur itu karena agar bisa mencerna makanannya kan. Karena kan memang reptil ini hewan berdarah dingin ya, bukan kayak mamalia atau kayak manusia gitu. Mereka bisa mencerna makanan karena kan darah mereka itu udah panas gitu loh kan. Hal ini yang sangat berpengaruh pada saat kadal panana kita itu makannya jadi rakus atau enggak kan. Biasanya kalau kita sering jemur itu nafsu makannya jadi rakus kan, karena kan misalnya dia makan kita jemur, nanti kan makanannya udah tercerna di badannya, jadi dia pengen makan lagi gitu loh. Dan selain dia berpengaruh pada nafsu makannya, menjemur itu juga berpengaruh buat kesehatan kadal panana kita kan. Ya kayak contoh penyakit MBD tadi yang saya sudah bilang kan, itu selain kurang kalsium juga bisa karena mereka ini kurang dijemur kan. Jadinya kalau misalnya kita pengen kadal panana kita sehat, itu jemur juga penting ya kan. Ya jemur gak usah lama-lama lah kan. Biasanya kalau saya sih di matahari pagi ya jam 7 sampai jam 8 lah kira-kira waktu itu saya jemur. Dan durasinya biasanya kalau misalnya panas terik ya cuma perlu 5 sampai 10 menit. Biasanya kita sudah bisa kok masukin lagi ke kandangnya. Karena kalau jemur kadal panana ini sangat mudah ya kan. Kita taruh aja di matahari, kita lihat aja beberapa menit. Kalau dia sudah kayak kepanasan gitu, nggak anteng, pengen kabur, berarti itu udah saatnya kita taruh lagi di kandangnya. Ya semudah itu kan. Tapi kan kalau misalnya di musim hujan gimana kan? Kita kan nggak bisa jemur di matahari. Karena hal itu banyak kita temukan juga kan, kayak lampu pemanas hewan dan juga lampu pemanas khusus reptil, kayak contohnya ada di merek Exotera. Kita bisa pakai lampu itu kan buat menjemur. Tapi jemurnya itu kalau misalnya nggak ada matahari ya, baru kita pakai di lampu. Kalau kita sempet, jemur aja di matahari kan, karena lebih bagus buat badan kadal panana kita. Yang kedua, juga lebih murah gitu loh, kita nggak perlu ngeluarin uang buat beli lampu. Karena kalau lampu pemanas reptil itu biasanya harganya lumayan mahal gitu loh kan. Oke kan, mungkin sekian dulu video tentang kadal panana saya kan. Ya semoga buat agan-agan yang melihara kadal panana yang mengeluh kenapa sih kadal panana saya itu nggak mau makan, ya semoga itu bisa bermanfaat ya kan. Karena sebenarnya kalau kita memelihara kadal panana itu sangat mudah kan, cuma kita harus rutin di beberapa hal itu kan. Ya inget aja MKJ kan, makanan, makanan, kalsium dan jemur, 3 hal itu yang penting kan.
Oke kan, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau Agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah. Nanti kalau pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya, Gan. Oke, sekian dari saya dan juga si Jengah. Salam hewan lestari, Gan. Nih, si Jengah. Karena ini mendung, mungkin nanti agak siangan jam 9, jam 10 baru saya jemur, Gan. Nih. Sekarang masih mendung, Gan.